Aku mengira rumah ini adalah istana perlindunganku. Ternyata aku hanyalah tamu yang sedang menunggu waktu untuk diusir oleh orang-orang yang kusebut keluarga. Mereka menginginkan berlian di leherku tanpa tahu bahwa aku telah menyiapkan kado yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di ruang tengah, menyentuh lantai marmer yang berkilau sempurna. Aku, Citra, sedang berlutut di atas lantai yang dingin itu, menggosok sisa noda yang hampir tidak terlihat dengan kain lembut. Meski rumah ini memiliki pilar-pilar tinggi dan kemewahan yang diimpikan banyak orang, bagiku, setiap sudutnya terasa seperti saksi bisu atas lelah yang kupendam sendirian. Aku adalah pemilik sah rumah ini, warisan tunggal dari almarhum ayah. Namun, di mata orang-orang yang tinggal bersamaku, aku tidak lebih dari sekadar bayangan yang bertugas memastikan kenyamanan mereka. Citra, kenapa lama sekali? Tehku sudah dingin. Suara melengking Ibu Ratih, ibu mertuaku, memecah keheningan. Ia duduk di sofa kulit impor di ruang keluarga. Jemarinya sibuk memoles kuku sambil menatapku dengan tatapan yang selalu merendahkan. Aku segera berdiri, merapikan daster batikku yang sudah agak pudar, dan bergegas menuju dapur. Maaf Bu, tadi saya harus memastikan debu di rak piala Mas Ferry benar-benar hilang, jawabku dengan nada rendah, berusaha menjaga kedamaian di rumah ini. Aku menyeduh teh melati yang baru, memastikan suhunya tepat 3/4 cangkir, persis seperti permintaannya yang sangat mendetail. Saat aku kembali ke ruang tengah, suamiku, Ferry, turun dari tangga dengan kemeja kerja yang rapi. Wajahnya tampan, namun tatapannya selalu terasa berjarak sejak 2 tahun terakhir. Aku tersenyum, mencoba meraih tangannya untuk berpamitan. Namun ia hanya melewatinya begitu saja, sambil sibuk memeriksa arloji di pergelangan tangannya. Mas, sarapannya sudah siap, aku memasak nasi goreng kesukaanmu, ucapku lembut. Ferry mendengus kecil tanpa menoleh. Aku sarapan di luar saja. Ada janji pertemuan dengan klien penting pagi ini. Oh ya, jangan lupa bersihkan garasi juga. Sepertinya ada sisa tetesan oli di sana. Ia melangkah pergi tanpa sedikit pun kata manis. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang luas itu, memegang nampan teh yang masih mengepul. Dalam hatiku, aku sering bertanya-tanya, di mana sosok pria manis yang dulu berjanji akan menjadikanku ratu di istana ini? Namun, aku segera menepis pikiran itu. Bagiku, menjaga keutuhan keluarga adalah prioritas utama. Sebuah janji yang pernah kuucapkan di depan makam. Ayah, aku tidak tahu bahwa di balik sikap dingin dan permintaan-permintaan kecil mereka, sebuah rencana besar sedang disusun untuk meruntuhkan duniaku sepenuhnya. Setelah kepergian Ferry, suasana rumah terasa jauh lebih sunyi. Namun tekanan di dadaku belum juga surut. Ibu Ratih masih di sana, menatapku seolah setiap napas yang kuambil adalah sebuah kesalahan. Aku memutuskan untuk menepi sejenak ke kamar utama, satu-satunya tempat di mana aku bisa merasakan kehadiran ayah. Melalui barang-barang peninggalannya yang tersisa, aku melangkah menuju lemari kayu jati yang kokoh di sudut ruangan. Dengan tangan sedikit bergetar, aku membuka laci rahasia di bagian paling bawah. Di sana, tersimpan sebuah kotak beludru berwarna biru tua yang sudah sedikit kusam termakan usia. Aku membukanya perlahan. Seketika, cahaya lampu kamar terpantul indah pada liontin berlian berwarna biru laut yang berbentuk tetesan air mata. The Blue Ocean ini bukan sekadar perhiasan bagi keluarga kami. Kalung ini adalah simbol perjuangan ayah saat membangun bisnisnya dari nol. Aku teringat sore itu,
di rumah sakit, ketika jemari ayah yang sudah lemah menggenggam tanganku erat. Beliau berbisik bahwa permata ini adalah jaminan masa depanku. Ayah berpesan agar aku tidak pernah melepaskannya, kecuali untuk menyelamatkan nyawaku sendiri. Beliau ingin aku menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Namun cinta membutakan logikaku, sehingga aku justru menyerahkan kunci kebahagiaanku pada orang lain. "Sedang apa kamu di sana? Kenapa?" Pintu tidak ditutup. Aku tersentak dan segera menutup kotak itu, menyembunyikannya di balik punggung. Ibu Ratih sudah berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Matanya yang tajam langsung terpaku pada jarak geriku yang mencurigakan. Hanya merapikan lemari. "Bu," jawabku berusaha setenang mungkin. "Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu dariku, Citra. Aku tahu ayahmu meninggalkan banyak barang berharga. Ferry sedang kesulitan di kantor. Dan sebagai istri, seharusnya kamu tahu diri untuk membantu, bukan malah menyimpan harta untuk dirimu sendiri," sindirnya dengan nada pedas. Kalimat itu menusuk hatiku. Selama ini, hampir seluruh uang tabunganku sudah habis untuk menutupi gaya hidup mereka dan kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah cukup. Aku hanya terdiam, mendekap kotak itu erat di balik tubuhku. Aku merasa sebuah badai besar sedang bergerak mendekat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang aman untuk melindungi warisan terakhir ayah. Siang itu, sebuah mobil merah mewah berhenti tepat di depan gerbang rumah. Suara klaksonnya yang nyaring seolah sengaja ingin menarik perhatian seluruh penghuni rumah. Aku yang sedang menyiram tanaman di halaman segera meletakkan selang air dan berjalan menuju pagar. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita dengan pakaian yang sangat modis. Kacamata hitam bertengger di kepalanya, dan senyum yang tampak sangat cerah, namun entah mengapa terasa asing bagiku. "Citra, ya ampun, apa kabar?" serunya sambil menghambur memelukku. Aku terpaku sejenak sebelum menyadari siapa dia. "Bella, kamu Bella, teman kuliahku dulu. 100 poin untukmu. Aku baru kembali dari luar negeri dan mendengar dari Ferry kalau kalian sudah tinggal di sini. Wah, rumahmu megah sekali ya," ucap Bella sambil matanya dengan cepat memindai setiap sudut bangunan, seolah sedang menghitung nilai setiap pilar yang berdiri di sana. Aku mengajak Bella masuk ke ruang tamu. Saat itulah Ibu Ratih turun dari lantai 2 dengan wajah yang berubah drastis. Jika kepadaku ia selalu memasang wajah masam, kepada Bella ia tersenyum sangat lebar. Ia menyambut Bella Siuliala. Wanita itu adalah kerabat dekat yang sudah lama dinanti. Mereka berdua segera larut dalam obrolan akrab, meninggalkanku yang sibuk menyajikan minuman dan camilan di dapur dari balik sekat ruangan. Aku mendengar tawa Bella yang melengking. "Tante Ratih tetap terlihat awet muda ya. Pantas saja Ferry sering bercerita kalau ibunya adalah wanita paling hebat yang ia kenal." "Ah, Bella, kamu bisa saja. Memang hanya kamu yang mengerti cara menghargai orang tua. Tidak seperti orang di rumah ini yang kerjanya hanya diam dan bermuka sedih," sindir Ibu Ratih dengan suara yang sengaja dikeraskan agar aku mendengarnya. Hatiku mencelos. Aku tidak menyangka Ferry masih berhubungan dengan Bella, apalagi menceritakan urusan rumah tangga kami kepadanya. Saat aku mengantarkan jus jeruk ke meja, aku menangkap sekilas tatapan Bella yang tertuju pada leherku, seolah ia sedang mencari sesuatu di sana. Ada kilatan aneh di matanya, sebuah kombinasi antara rasa iri dan ambisi yang tersembunyi. Kehadiran Bella yang tiba-tiba ini terasa seperti potongan teka-teki yang mulai mengisi sela-sela kecurigaanku. Aku merasa bahwa kebahagiaan yang dipamerkan di depan mataku hanyalah selapis cat tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Kehadiran Bella di rumah kami menjadi semakin sering. Ia tidak lagi datang sebagai tamu, melainkan seperti bagian dari keluarga yang bebas keluar masuk kapan saja. Suatu sore, saat Ferry belum pulang
dan Ibu Ratih sedang pergi ke sanggar senam bersama Bella. Aku memutuskan untuk membersihkan ruang kerja Ferry yang biasanya selalu terkunci rapat. Hari itu, ia lupa mencabut kunci dari lubangnya. Awalnya, aku hanya berniat merapikan tumpukan kertas dan membuang asbak yang penuh. Namun, saat aku menggeser tumpukan majalah di atas meja, perhatianku tertuju pada sebuah amplop coklat besar yang terselip di balik laci yang sedikit terbuka. Di bagian depannya tertulis peringatan terakhir. Dengan jantung berdebar, aku membuka isi amplop itu. Lembar demi lembar surat dari bank dan lembaga keuangan perorangan terpampang di depan mataku. Angka-angkanya membuat kepalaku pening. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Ada rincian transaksi yang terus berulang dengan nama-nama situs yang tidak aku pahami. Namun keterangannya selalu sama. Pengisian saldo permainan daring. Mas Ferry melakukan ini, bisikku lirih. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Selama ini ia mengeluh bisnisnya sedang lesu karena keadaan ekonomi, namun kenyataannya ia menghamburkan uang untuk sesuatu yang semu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari koridor depan. Aku terperanjat dan berusaha merapikan kembali surat-surat itu ke dalam amplop. Namun, tanganku terlalu gemetar. Pintu ruang kerja terbuka lebar. Ferry berdiri di sana dengan wajah yang memerah padam. Ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri Bella yang menatapku dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Apa yang kamu lakukan di mejaku, Citra?" Suara Ferry terdengar berat dan penuh ancaman. "Mas, apa ini? Kenapa ada banyak tagihan atas namamu dan rumah ini? Kenapa ada surat tentang penjaminan aset?" Tanyaku dengan suara serak, mencoba menahan isak. Ferry melangkah maju dan merampas amplop itu dari tanganku dengan kasar. "Bukan urusanmu. Kamu itu hanya tahu beres di rumah ini. Tidak perlu ikut campur urusan orang dewasa." "Tapi mas, ini rumah ayahku. Ini masa depan kita," teriakku. Akhirnya meledak. Bella melangkah maju, meletakkan tangannya di bahu Ferry seolah ingin menenangkannya. "Citra, tenanglah. Ferry sedang stres karena tekanan pekerjaan. Kamu seharusnya tidak menambah bebannya dengan menggeledah barang pribadinya seperti ini. Itu tidak sopan bagi seorang istri." Aku menatap mereka berdua bergantian. Di ruang kerja yang sempit itu, aku merasa seperti orang asing yang sedang diadili di rumahku sendiri. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata, dan aku menyadari bahwa keamanan yang selama ini aku rasakan hanyalah fatamorgana yang sengaja mereka ciptakan. Setelah kejadian di ruang kerja, atmosfer di dalam rumah berubah menjadi sangat mencekam. Ferry tidak lagi bicara padaku, dan Ibu Ratih semakin gencar memberikan tugas-tugas berat yang tidak masuk akal hanya untuk membuatku tetap sibuk di dapur atau area belakang. Namun, indera pendengaranku justru menjadi lebih tajam. Malam itu, aku sedang berjalan perlahan menuju dapur untuk mengambil segelas air hangat. Saat melewati kamar tamu yang kini ditempati Bella, aku mendengar suara bisikan dari dalam. Langkahku terhenti. Itu suara Ibu Ratih dan Bella. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang memperlihatkan bayangan mereka di bawah lampu temaram. Tenang saja, Tante. Temanku di galeri perhiasan bilang batu biru itu harganya bisa melunasi semua tagihan Ferry dalam sekejap." Suara Bella terdengar begitu tenang, namun penuh ambisi. Tapi Citra menjaganya seperti nyawanya sendiri. "Bel, dia tidak akan menyerahkannya begitu saja. Kamu lihat sendiri tadi sore, dia mulai berani menjawab Ferry," sahut Ibu Ratih dengan nada kesal. "Itulah sebabnya kita harus bermain halus, Tante. Kita buat dia merasa bersalah, buat dia merasa bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Ferry dari jeratan hukum adalah dengan merelakan kalung itu. Jika cara halus tidak berhasil, aku punya cara lain yang lebih efektif." Bella terkekeh kecil. Sebuah suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menyandarkan tubuhku ke dinding.
memejamkan mata rapat-rapat. Jantungku berpacu, seolah ingin melompat keluar. Mereka tidak hanya menginginkan uangku, mereka menginginkan warisan terakhir dari orang tuaku. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar rahasia keuangan, melainkan rencana terstruktur untuk merampas satu-satunya benda yang menghubungkanku dengan kenangan ayah. Aku kembali ke kamar dengan langkah lunglai, berusaha tidak menimbulkan suara. Di dalam kegelapan, aku menatap langit-langit kamar. Aku menyadari bahwa aku sedang dikelilingi oleh serigala yang mengenakan kulit domba. Jika aku terus menjadi Citra yang lembut dan mengalah, aku akan kehilangan segalanya. Malam itu, di tengah rasa sakit yang luar biasa, sebuah benih keberanian mulai tumbuh. Aku tidak boleh hanya menangis. Aku harus mulai menyusun rencana untuk melindungi apa yang menjadi hakku. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan suara gaduh yang seolah menyembunyikan ketegangan di dalam rumah. Ferry pulang dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya. Tanpa banyak bicara, ia memintaku untuk menemaninya ke gudang di lantai bawah tanah, tempat penyimpanan beberapa barang antik peninggalan ayah yang rencananya akan dipindahkan ke ruang tamu. Aku butuh bantuanmu memegang lampu, Citra. Lampu di bawah sana sedang mati, ucap Ferry datar, tanpa rasa curiga yang berlebih. Aku mengikuti langkahnya, menuruni tangga kayu yang berderit. Namun, begitu kami sampai di ruang bawah tanah yang lembab, Ferry berhenti di depan sebuah lemari besi tua. Ia tidak sedang mencari barang antik. Ia berbalik dan menatapku dengan sorot mata yang penuh keputusasaan. Citra, berikan kalung itu sekarang. Seseorang dari bank akan datang besok pagi untuk menyita rumah ini jika aku tidak memberikan jaminan tambahan. Hanya The Blue Ocean yang bisa menyelamatkan kita, pintanya dengan suara gemetar. Tidak, Mas. Itu amanah terakhir ayah. Kamu sudah menghabiskan banyak hal. Jangan ambil yang satu ini, jawabku tegas. Tiba-tiba, suara pintu di atas tertutup dengan keras. Ibu Ratih dan Bella muncul dari balik bayangan tangga. Bella memegang sebuah dokumen yang sudah disiapkan. Mereka seolah sudah mengepungku di ruang sempit itu. Di bawah temaram lampu senter, wajah mereka tampak sangat asing. Jangan keras kepala, Citra. Kamu ingin melihat suamimu masuk penjara karena hutang? Teriak Ibu Ratih. Dalam kegaduhan argumen itu, Ferry mencoba meraih tanganku dengan paksa untuk mencari kunci yang ia sangka ku bawa. Aku mundur selangkah. Namun lantai yang licin karena rembesan air hujan membuatku kehilangan keseimbangan. Aku terjatuh. Kepalaku hampir membentur sudut meja besi. Di saat yang sama, lampu senter jatuh dan padam, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Aku mendengar suara Bella berbisik di dekat telingaku. Kamu tidak punya pilihan, Citra. Menyerahlah sebelum semuanya menjadi lebih sulit bagimu. Di tengah kegelapan dan ketakutan itu, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh hatiku, bukan rasa takut, melainkan tekad. Aku menyadari bahwa mereka tidak akan berhenti sampai aku hancur. Saat aku merangkak bangun dalam sunyi, aku berjanji pada diriku sendiri, ini adalah terakhir kalinya aku membiarkan mereka menyudutkanku. Malam ini, Citra yang penurut telah tiada. Pagi setelah kejadian di ruang bawah tanah, aku terbangun dengan memar kecil di lengan dan tekad yang sekeras baja di dalam dada. Aku sengaja bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan tenang, seolah-olah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Saat Ferry, Ibu Ratih, dan Bella turun ke ruang makan, mereka tampak terkejut melihatku tersenyum sambil menyajikan kopi. Mereka mengira aku akan ketakutan atau menangis terseduh-seduh. Namun aku belajar bahwa senjata terbaik saat ini adalah ketenangan yang menipu. Aku sudah memikirkan permintaan kalian semalam, ucapku pelan sambil meletakkan cangkir di depan Ferry. Gerakannya terhenti. Matanya menatapku penuh harap. Aku akan memberikan kalung itu, tapi aku butuh waktu beberapa hari untuk mengambilnya dari tempat penyimpanan rahasia yang telah disiapkan ayah.
Bella dan Ibu Ratih saling bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang paling kubutuhkan saat ini. Setelah mereka semua pergi keluar dengan perasaan lega yang semu, aku segera mengganti pakaianku dengan jubah panjang hitam dan kerudung yang menutupi sebagian wajahku. Aku pergi ke sebuah kawasan perkantoran tua di sudut kota, menuju sebuah kantor hukum kecil yang namanya hanya dikenal oleh riken-riken dekat ayah. Di sana, aku bertemu dengan Pak Indra, seorang pria paruh baya yang memiliki mata tajam namun menenangkan. Beliau adalah sahabat sekaligus penasihat hukum kepercayaan ayah selama puluhan tahun. "Citra, kenapa kamu baru datang sekarang, Nak?" tanya Pak Indra setelah aku menceritakan semuanya, termasuk hutang-hutang Ferry dan rencana mereka merampas The Blue Ocean. "Aku terlalu percaya pada cinta, Pak Indra, sampai aku lupa pada harga diri," jawabku getir. Pak Indra mengeluarkan sebuah berkas tebal dari berangkasnya. "Ayahmu sudah menduga hari ini akan datang. Beliau meninggalkan sebuah surat wasiat tambahan yang hanya bisa dibuka jika kamu dalam keadaan terdesak. Ada klausul perlindungan aset yang menyatakan bahwa jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh suami, seluruh hak atas rumah dan harta lainnya otomatis kembali ke tanganmu secara mutlak." Mendengar itu, napasku terasa sedikit lebih ringan. Namun, Pak Indra memperingatkanku bahwa Ferry telah memalsukan beberapa tanda tanganku untuk dokumen hutang, dan aku harus membuktikan pemalsuan itu tanpa mereka sadari. Tujuanku kini jelas. Aku harus mengumpulkan bukti kejahatan mereka, mengambil kembali sertifikat rumah yang digadaikan, dan memastikan mereka keluar dari hidupku tanpa membawa satu keping pun peninggalan ayah. Perjalanan ini akan berat, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak lagi berjalan sendirian. Kembali ke rumah, aku mengenakan topeng yang paling sulit kupakai. Kepatuhan. Aku tahu bahwa untuk menjatuhkan mereka, aku harus menjadi orang yang paling mereka percayai. Aku mulai bersikap sioliala. Aku telah menyerah sepenuhnya pada keinginan ibu, Ratih dan Ferry. Aku bahkan menawarkan diri untuk menemani Bella berbelanja. Sebuah langkah yang membuatnya sangat terkejut, sekaligus merasa di atas angin. "Aku senang kamu akhirnya sadar, Citra. Keluarga harus saling membantu, bukan?" ujar Bella sambil mencoba sebuah gaun sutra di butik langganannya. Aku hanya tersenyum tipis, sementara tanganku di dalam saku mantel sedang menggenggam sebuah perangkat kecil yang baru saja kubeli dalam perjalanan pulang dari kantor Pak Indra. Perangkat itu adalah alat perekam suara mini dan kamera pengintai berbentuk kancing yang sangat canggih. Malam harinya, saat seisi rumah sudah terlelap, aku bergerak seperti hantu di dalam rumahku sendiri. Dengan sangat hati-hati, aku memasang satu perekam di bawah meja ruang makan tempat favorit Ibu Ratih dan Bella, berbisik, dan satu lagi di ruang kerja Ferry, tersembunyi di dalam bingkai foto pernikahan kami yang ironisnya sudah tidak memiliki arti lagi. Rintanganku bukan hanya rasa takut ketahuan, tapi juga rasa jijik yang harus kupendam setiap kali Ferry mencoba bersikap manis karena ia mengira akan segera mendapatkan berlian itu. "Terima kasih, Citra. Kamu memang istri yang pengertian," katanya sambil mencoba merangkul bahuku. Aku merasa kulitku meremang, namun aku tetap diam dan memaksakan sebuah senyuman. Keesokan harinya, hasil pertama dari pengintaianku mulai terlihat. Aku mendengarkan rekaman suara dari ruang makan saat aku sedang pura-pura mencuci pakaian di halaman belakang. Suara Ibu Ratih terdengar sangat jernih. "Begitu kalung itu di tangan kita, kita harus segera mengurus surat pindah kepemilikan rumah. Aku tidak ingin Citra punya alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi," ucap Ibu Ratih dengan nada dingin. "Tenang saja, Tante. Aku sudah menghubungi notaris yang bisa bekerja sama. Kita hanya butuh satu tanda tangan lagi dari dia," balas Bella dengan tawa kecilnya yang tajam.
Mendengar itu, tanganku mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih. Mereka benar-benar berniat membuangku ke jalanan setelah merampas segalanya. Namun, rekaman ini adalah bukti pertama yang sangat berharga untuk Pak Indra. Rencanaku baru saja dimulai, dan setiap kata yang mereka ucapkan kini menjadi peluru yang akan berbalik menghantam mereka sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Sesuai saran Pak Indra, aku harus mengetahui siapa pihak ketiga yang memegang hutang-hutang Ferry. Jika aku bisa menemukan mereka, aku bisa memutus rantai tekanan yang membuat Ferry semakin beringas mengejar berlianku. Aku mulai memperhatikan setiap panggilan telepon yang masuk ke ponsel Ferry saat ia sedang mandi atau tertidur karena kelelahan setelah berjudi daring. Suatu sore, saat Ferry sedang tertidur pulas di sofa, ponselnya bergetar hebat di atas meja kopi. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama yang hanya berisi alamat sebuah gudang tua di pinggiran kota dan tulisan, "Waktu hampir habis. Bayar atau asetmu kami eksekusi malam ini." Tanpa membuang waktu, aku mencatat alamat itu. Aku meminta izin kepada Ibu Ratih untuk pergi ke pasar swalayan yang agak jauh dengan alasan mencari bumbu khusus untuk makan malam. Namun, tujuanku sebenarnya adalah gudang tersebut. Dengan bantuan taksi daring, aku sampai di lokasi yang tampak sangat kumuh dan tidak terawat itu. Dari balik tumpukan peti kayu, aku melihat Ferry sedang berbicara dengan seorang pria bertubuh tegap yang tampak sangat mengintimidasi. "Beri aku waktu 3 hari lagi. Istriku sudah setuju menyerahkan The Blue Ocean." Suara Ferry terdengar gemetar, sangat berbeda dari sosok sombongnya di rumah. "3 hari? Kamu sudah mengatakan itu berkali-kali, Ferry. Jika dalam 3 hari berlian itu tidak ada di tanganku, rumah warisan mertuamu itu akan beralih kepemilikan kepada bos kami," ancam pria itu yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak adalah ketika Bella tiba-tiba muncul dari dalam mobil di belakang pria tersebut. Ia berjalan mendekat dan memberikan amplop tebal kepada pria itu, bukan untuk membayar hutang Ferry, melainkan untuk memberikan dokumen. "Ini data tambahan tentang aset Citra yang lain. Pastikan kalian menekannya habis-habisan agar dia tidak punya pilihan selain menyerahkan berliannya," ucap Bella dengan nada yang begitu kejam. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan amarah. Bella ternyata bukan sekadar pihak ketiga yang ingin merebut Ferry. Ia adalah otak di balik semua tekanan hutang ini. Ia sengaja menjerumuskan Ferry ke dalam lubang perjudian agar bisa menguasai seluruh harta keluargaku melalui tangan para penagih hutang ini. Kini aku tahu, musuh sesungguhnya bukanlah hanya suamiku yang lemah, melainkan wanita yang dulu kusebut sebagai sahabat. Tujuanku kini menjadi lebih berat. Aku tidak hanya harus menyelamatkan asetku, tapi juga harus membongkar kedok Bella di depan Ferry dan Ibu Ratih sebelum mereka semua hancur bersama. Setelah menyaksikan pengkhianatan Bella di gudang tua itu, aku tidak langsung pulang. Otakku bekerja dengan kecepatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Jika aku hanya diam, aku akan hancur bersama rumah ini. Aku menunggu hingga mobil Bella dan Ferry pergi meninggalkan lokasi. Dengan langkah yang dipaksakan tegak, aku keluar dari persembunyianku dan berjalan menghampiri pria tegap yang tadi mengancam Ferry. Pria itu terkejut melihatku. "Siapa kamu? Berani sekali datang ke sini," gertaknya. "Aku adalah istri dari pria yang baru saja kamu tekan. Pemilik sah dari rumah yang kamu incar," jawabku dengan nada sedingin es. Aku mengeluarkan kartu identitas dan salinan sertifikat rumah yang diberikan Pak Indra. Aku tahu apa yang sedang terjadi, dan aku tahu wanita tadi, Bella, sedang bermain di belakang kalian semua. Pria itu menyipitkan mata, tampak tertarik. Aku menawarkan sebuah kesepakatan yang sangat berisiko. Aku memintanya untuk menunda eksekusi selama 7 hari. Sebagai gantinya, aku berjanji akan memberikan bukti
bahwa aset yang dijaminkan Ferry sebenarnya sedang dalam sengketa hukum yang bisa menyeret organisasi mereka ke pengadilan jika mereka nekat menyitanya. Aku hanya butuh waktu untuk membuat Ferry dan Bella saling menjatuhkan. 7 hari, ucapnya akhirnya. Jika dalam 7 hari tidak ada kejelasan, jangan salahkan kami jika rumah itu rata dengan tanah. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rintangan terberat kini adalah menghadapi Ferry yang semakin hari semakin kehilangan akal sehatnya karena tekanan. Di meja makan malam itu, suasana terasa sangat aneh. Ferry tampak gelisah, sementara Bella terus memenis-manasi Ibu Ratih tentang betapa indahnya jika mereka bisa segera pindah ke villa baru setelah menjual berlianku. Citra, besok adalah hari ketiga. Kamu sudah janji akan mengambil kalung itu, bukan? Tagih Ferry dengan mata yang merah. Mungkin karena kurang tidur atau rasa bersalah yang ia tekan jauh-jauh. Iya, Mas. Besok sore aku akan pergi ke bank tempat ayah menyimpannya. Jawabku tenang sambil mengiris daging di piringku. Tapi aku ingin kita semua ada di sana saat kotak itu dibuka. Aku ingin kalian melihat sendiri warisan terakhir ayah sebelum aku merelakannya demi kalian. Bella tersenyum penuh kemenangan, tidak menyadari bahwa di balik ketenanganku, aku telah menyiapkan sebuah jebakan yang akan membuat mereka saling menuduh. Aku sedang mempertaruhkan segalanya, harga diriku, hartaku, dan masa depanku di atas satu meja taruhan yang sama. Ini adalah akhir dari rencana persiapan dan awal dari badai yang sesungguhnya. Sore itu, sesuai janjiku, kami semua berkumpul di ruang tamu sebelum berangkat menuju bank. Namun, rencana matang yang telah kususun bersama Pak Indra tiba-tiba hancur berantakan. Saat aku baru saja hendak mengambil tas, suara gaduh terdengar dari depan rumah. Sekelompok orang yang berbeda dari penagih hutang yang kutemui sebelumnya merangsek masuk. Mereka dipimpin oleh seorang pria berseragam yang mengaku sebagai kurator pengadilan. Ibu Citra, kami memiliki surat sita resmi atas bangunan ini terkait hutang yang sudah jatuh tempo dan penipuan dokumen yang dilakukan oleh saudara Ferry, ucapnya tegas. Aku terperanjat. Ferry langsung pucat pasi, sementara Bella justru tampak tenang, bahkan sedikit terlalu tenang. Aku segera menyadari bahwa Bella telah mempercepat langkahnya. Ia tidak menunggu 7 hari seperti kesepakatanku dengan pria di gudang itu. Ia menggunakan koneksi lain untuk meledakkan bom ini lebih awal agar aku panik dan segera menyerahkan berlian itu di tempat tanpa perlindungan. Hukum, Mas. Apa-apaan ini? Bukankah kita punya waktu? Teriakku, berpura-pura sangat terpukul. Waktu sudah habis. Citra, berikan kalungnya sekarang, atau kita semua akan diseret keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Ferry berteriak histeris, nyaris kehilangan kendali. Ibu Ratih pun ikut menyerangku. Ia menarik lenganku dengan kasar, menuntut agar aku menunjukkan di mana berlian itu berada. Aku menoleh ke arah Bella yang berdiri di sudut ruangan. Ia memberikan kode pada Ferry seolah-olah menyuruhnya untuk melakukan tindakan yang lebih nekat. Rencana awalku untuk menjebak mereka di bank gagal total karena aksesku keluar rumah kini ditutup oleh orang-orang suruhan Bella yang menyamar sebagai petugas. Pak Indra tidak bisa kuhubungi karena sinyal di rumah tiba-tiba menghilang. Kemungkinan besar mereka menggunakan alat pengacak sinyal. Semua usahaku untuk bermain cantik dan legal telah dipatahkan oleh kelicikan Bella yang selangkah lebih maju. Kini aku berdiri di tengah ruang tamu yang sedang diacak-acak, dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menghancurkanku. Hanya tersisa satu pilihan terakhir yang paling sulit dan menyakitkan. Aku harus menyerahkan kalung itu sekarang juga di depan mereka semua. Namun, pilihan ini berarti aku mempertaruhkan satu-satunya peninggalan ayah tanpa ada jaminan hukum bahwa rumah ini akan kembali. Ini adalah pertaruhan nyawa melawan waktu dalam kegelapan. Tanpa bantuan siapapun, di tengah kekacauan ruang tamu yang riuh,
oleh bentakan dan tangis kepura-puraan Ibu Ratih, aku berdiri mematung. Tatapan tajam Bella seolah sedang menguliti setiap gerak-geriku. Aku tahu, jika aku memberikan kalung asli sekarang, aku akan kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Namun, jika aku menolak, mereka mungkin akan melakukan hal yang lebih jauh dari sekadar intimidasi kata-kata. Cukup, teriakku, membuat suasana seketika hening. Aku akan mengambilnya. Kalung itu ada di sini, di rumah ini. Ayah tidak pernah menyimpannya di bank. Ferry terbelalak, sementara binar keserakahan terpancar jelas dari mata Bella. Aku melangkah menuju kamar pribadiku dengan dikawal ketat oleh Ferry dan dua orang pria bertubuh tegap yang dibawa Bella. Ibu Ratih mengekor di belakang, terus menggumamkan kote-kota tentang betapa egoisnya aku selama ini. Di dalam kamar, aku mendekati sebuah lukisan pemandangan laut yang tergantung di dinding lukisan yang dulu sering kupandangi bersama ayah. Di balik bingkai kayu itu, terdapat sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Dengan tangan gemetar yang bukan karena takut, melainkan karena amarah yang kutahan, aku menekan kombinasi angka. Klik, pintu brankas terbuka. Aku mengeluarkan kotak beludru biru itu. Saat penutupnya kubuka, kilauan biru dari The Blue Ocean seolah menerangi ruangan yang suram itu. Ferry hendak merampasnya, namun aku segera menjauhkannya. Ada syaratnya, ucapku dengan suara parau. Mas Ferry, kamu harus menandatangani surat pernyataan bahwa penyerahan kalung ini adalah untuk melunasi seluruh hutang atas nama rumah ini. Dan Bella harus menandatangani sebagai saksi bahwa ia telah menerima aset ini. Apa saja, Citra. Cepat, berikan, sahut Ferry tidak sabar. Aku memberikan kalung itu ke tangan Ferry saat jemarinya menyentuh permata itu. Aku merasakan sebagian dari jiwaku hancur. Aku baru saja menyerahkan harta paling berharga milik ayah kepada orang-orang yang telah mengkhianatiku. Inilah pilihan tersulitku. Mengorbankan fisik permata itu demi menjerat mereka dalam dokumen yang sah. Begitu mereka keluar dari kamar dengan tawa kemenangan yang tertahan, aku terduduk di lantai yang dingin. Aku baru saja kehilangan pelindungku. Namun dalam hati, aku berbisik, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ferry menggenggam kalung itu siolialah. Ia baru saja memegang kunci surga. Ia, Ibu Ratih, dan Bella segera berkumpul di ruang tengah, mengabaikan para petugas gadungan yang tadi sempat membuat keributan. Mereka menatap leket permata biru yang berkilau di bawah lampu kristal. Bella, dengan ketelitian seorang pemburu, mengambil kalung itu dan mengangkatnya ke arah cahaya. Luar biasa, bisik Bella. Kilaunya begitu murni. Ferry, kita harus segera membawa ini ke kolektor yang sudah kuhubungi. Kita tidak punya banyak waktu sebelum bank benar-benar memblokir segalanya. Aku berdiri di ambang pintu kamar, mengamati mereka dengan wajah yang sengaja kubuat sembab karena tangis. Aku melihat bagaimana keserakahan telah menghapus sisa-sisa kemanusiaan dari wajah suamiku. Ia bahkan tidak menoleh untuk melihat keadaanku. Fokusnya hanya pada benda di tangan Bella. Ayo, kita pergi sekarang, ajak Ibu Ratih dengan antusias. Citra, kamu tetap di sini. Bereskan kekacauan yang dibuat orang-orang tadi. Jangan coba-coba kabur. Namun, saat mereka hendak melangkah keluar, salah satu pria tegap yang tadi berakting sebagai petugas menahan langkah Bella. Tunggu dulu, bos kami ingin memastikan keaslian benda itu di sini sebelum dokumen hutang dianggap lunas. Kami membawa alat uji termal. Wajah Bella sedikit menegang, namun ia segera menguasai diri. Tentu, silakan, ini adalah The Blue Ocean yang asli. Tidak mungkin salah. Alat uji diletakkan di atas meja. Jantungku berdegup kencang. Inilah saat yang paling menentukan. Jika rencanaku gagal di sini, aku tidak akan punya kesempatan kedua. Pria itu menyentuhkan alat sensor ke permukaan berlian. 1 detik, 2 detik, hingga akhirnya alat itu mengeluarkan bunyi peringatan yang nyaring.
Ada apa? Tanya Ferry dengan suara yang mulai meninggi. Ini bukan berlian alami, ucap pria itu dengan nada dingin. Ini adalah zirkonia kubik kualitas tinggi dengan lapisan pelindung warna. Nilainya tidak lebih dari harga sebuah makan malam mewah. Hening seketika menyergap ruangan. Wajah Ferry berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia berbalik menatapku dengan mata yang membelalak penuh kemarahan. Citra, apa yang kamu berikan pada kami? Aku tidak mundur sedikit pun. Aku berdiri tegak, menghapus air mata palsuku, dan menatap mereka dengan tatapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aku memberikan apa yang pantas kalian dapatkan. Sebuah kepalsuan. Sama seperti cinta dan janji-janji yang kalian berikan padaku selama ini. Ruang tamu yang megah itu seketika terasa menyesakan. Ferry membanting kotak bludru itu ke lantai, hingga kalung tiruan tersebut terpental ke arah kaki meja. Suara hantamannya bergema, diikuti oleh napas Ferry yang memburu. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menyembunyikan sisi gelapnya di balik kata-kata manis. Berani sekali kamu mempermainkan aku, Citra, teriak Ferry sambil melangkah maju. Di mana yang asli? Berikan sekarang, atau aku tidak akan segan-segan mengusirmu detik ini juga, tanpa membawa sehelai benang pun. Ibu Ratih pun tidak tinggal diam. Ia menjerit histeris, menuduhku sebagai istri durhaka yang ingin melihat suaminya hancur. Sementara itu, Bella tampak yang paling berbahaya. Ia tidak berteriak, namun matanya menatapku dengan kebencian yang mendalam. Ia merasa dipermalukan karena rencananya yang sempurna digagalkan oleh seseorang yang ia anggap remeh. Ferry, jangan buang waktu dengan bicara, potong Bella dengan nada tajam. Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat yang dekat. Periksa seluruh sudut kamar ini, bongkar semua laci. Dua pria bertubuh tegap itu mulai bergerak maju ke arahku. Aku mundur perlahan hingga punggungku menyentuh dinding yang dingin. Aku tidak punya senjata, tidak punya pelindung fisik, dan ponselku masih tidak mendapatkan sinyal. Aku merasa benar-benar terpojok. Inilah titik terendahku. Rencanaku untuk membuat mereka saling tuduh nyaris berhasil. Namun kini aku justru menghadapi ancaman langsung yang nyata. Kalian tidak akan menemukannya, ucapku dengan suara yang bergetar namun tetap tegas. Karena permata itu sudah tidak ada di rumah ini. Aku sudah mengirimkannya ke tempat yang tidak akan pernah bisa kalian jangkau. Ferry tertawa sinis, tawa yang terdengar hampa. Kamu bohong. Kamu terlalu sayang pada benda itu untuk membiarkannya pergi. Ia memberi isyarat kepada pria-pria itu untuk menggeledahku. Dalam kondisi yang sangat mendesak itu, aku memejamkan mata dan berdoa agar Pak Indra berhasil menembus pengacau sinyal yang mereka pasang. Tepat saat salah satu pria itu hendak meraih tas kecil yang kupeluk erat, suara sirina yang samar mulai terdengar dari kejauhan. Bukan sirina polisi, melainkan suara alarm keamanan rumah yang sengaja kupicu melalui tombol darurat yang tersembunyi di balik jam tanganku, sebuah fitur yang dipasang ayah bertahun-tahun lalu. Apa itu? Tanya Ibu Ratih dengan wajah panik. Itu adalah suara akhir dari sandiwara kalian, bisikku. Aku tahu bantuan mungkin masih beberapa menit lagi, namun keberanianku telah kembali sepenuhnya. Aku harus bertahan sedikit lagi dalam pilihan terakhir ini, menghadapi kemarahan mereka secara langsung hingga keadilan benar-benar. Mengetuk pintu depan, suara alarm yang memekakan telinga membuat seisi rumah panik. Ferry mencoba menghentikan bunyi tersebut dengan memukul panel kontrol di dinding. Namun usahanya sia-sia. Sistem keamanan yang dipasang ayah adalah sistem terenkripsi yang hanya bisa dimatikan dengan kode khusus milikku. Di tengah kebisingan itu, pintu depan rumah digedor dengan keras. Buka pintu! Kami dari kepolisian dan pihak keamanan lingkungan. Sebuah suara berwibawa terdengar dari balik pintu. Bella mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun langkahnya terhenti saat Pak Indra muncul bersama dua petugas kepolisian.
Pak Indra tampak memegang sebuah tablet yang menunjukkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi yang kupasang. Ternyata, meskipun pengacak sinyal sempat bekerja, perangkat pintar yang kupasang memiliki memori internal yang otomatis terunggah saat sistem darurat dipicu. Saudara Ferry, Saudari Bella, dan Ibu Ratih, ucap Pak Indra dengan nada tenang namun mematikan. Kami telah memiliki bukti rekaman atas upaya pemerasan, pemalsuan dokumen aset, dan konspirasi untuk melakukan penipuan. Ferry mencoba membela diri. Ini urusan rumah tangga kami. Citra adalah istriku. Dia hanya sedang emosional, istri yang hampir Anda celakai demi sebuah batu permata, potong petugas polisi sambil menunjukkan surat perintah pemeriksaan. Kami juga telah menerima laporan dari Pak Indra mengenai pemalsuan tanda tangan pada surat jaminan hutang yang melibatkan Saudari Bella sebagai perantara ilegal. Aku melangkah maju, menjauh dari dinding yang tadi menjadi sandaranku. Aku menatap Ferry dengan rasa kasihan yang mendalam. Bukan lagi rasa cinta. Semua sudah berakhir, Mas. Kamu tidak hanya kehilangan berlian itu, tapi kamu juga sudah kehilangan rumah ini dan martabatmu sendiri. Petugas mulai menggiring Ferry dan Bella untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ibu Ratih terduduk lemas di sofa, menangis terseduh-seduh. Namun kali ini tidak ada satupun orang yang menghampirinya untuk memberi penghiburan. Aku mengambil kotak bludru di lantai, memungut perhiasan palsu itu dan menyimpannya kembali. Kemenangan ini terasa melelahkan. Namun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas lega di rumahku sendiri tanpa ada yang membayangi. Setelah kepergian Ferry dan Bella bersama petugas, keheningan yang asing menyelimuti rumah besar itu. Ibu Ratih masih terduduk di sofa. Namun kali ini, ia tidak lagi bersikap seperti ratu. Ia tampak kecil dan rapuh. Namun aku tahu bahwa di balik air matanya masih ada ego yang belum sepenuhnya luntur. Aku berjalan menuju meja ruang tamu dan meletakkan setumpuk dokumen yang baru saja diserahkan oleh Pak Indra. Bu, ini adalah dokumen pembatalan hak huni berdasarkan wasiat ayah dan bukti pelanggaran hukum yang dilakukan Mas Ferry. Rumah ini kembali sepenuhnya di bawah kendaliku tanpa ada sangkutan hutang pihak lain. Ibu Ratih menoleh, matanya yang sembab menatapku dengan kebencian yang masih tersisa. Kamu sungguh tega, Citra. Kamu menjebak suamimu sendiri dan membiarkan ibu mertuamu tidak punya tempat tinggal. Di mana hati nuranimu? Aku menghela napas panjang. Hati nuraniku ada saat aku melayani ibu dengan sabar selama 2 tahun ini, meski ibu terus menghinaku. Hati nuraniku ada saat aku tetap bertahan ketika Mas Ferry menghabiskan uang tabunganku. Tapi hati nuraniku juga berkata bahwa aku tidak boleh membiarkan kejahatan merampas harga diriku. Aku memberikan waktu 24 jam bagi Ibu Ratih untuk merapikan barang-barangnya. Tidak ada teriakan, tidak ada cacian. Aku berbicara dengan nada yang datar namun tegas. Ibu Ratih mencoba memohon, mengatakan bahwa ia tidak punya tujuan lain. Namun aku mengingatkannya tentang rumah kecil di desa yang pernah ia banggakan. Rumah yang selama ini ia sewakan dan hasilnya ia simpan sendiri tanpa pernah memberitahu Ferry. Gunakan rumah itu. Bu, hiduplah dengan tenang di sana. Aku akan tetap memberikan tunjangan bulanan yang wajar sebagai bentuk penghormatanku yang terakhir. Tapi ibu tidak boleh lagi menginjakan kaki di rumah ini, ucapku. Malam itu, aku duduk sendirian di teras belakang. Untuk pertama kalinya, aku memegang kalung The Blue Ocean yang asli. Ternyata, selama ini aku menyimpannya di dalam vas bunga tua di dekat makam kecil kucing kesayanganku di halaman belakang tempat yang menurut mereka terlalu kotor untuk disentuh. Cahaya bulan memantul di permata biru itu, seolah ayah sedang tersenyum dan berkata bahwa badai telah benar-benar berlalu. 24 jam telah berlalu. Ibu Ratih akhirnya pergi dengan beberapa koper.
dijemput oleh kerabat jauh yang bersedia menampungnya di desa. Saat mobil itu perlahan menghilang dari pandangan, aku menutup gerbang besar rumahku bukan dengan amarah, melainkan dengan kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, rumah ini tidak lagi terasa seperti sangkar, melainkan tempat perlindungan. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Pak Indra di kantornya untuk menandatangani berkas terakhir perceraian dan pemulihan aset. Pak Indra menatapku dengan bangga. "Kamu melakukan hal yang benar, Citra. Ayahmu pasti sangat lega melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang sekuat ini." "Terima kasih, Pak Indra. Tanpa bantuan Bapak, aku mungkin masih terjebak dalam kepalsuan itu," jawabku tulus. Aku memutuskan untuk melakukan satu hal lagi untuk menutup masa lalu. Aku pergi ke lembaga pemasyarakatan tempat Ferry ditahan sementara menunggu persidangan. Saat kami bertemu di balik kaca pembatas, wajah Ferry tampak kusam dan penuh penyesalan. Ia mencoba meminta maaf, memohon agar aku mencabut tuntutan dan kembali padanya. "Aku memaafkanmu, Mas," ucapku pelan namun pasti. "Tapi maaf bukan berarti aku harus kembali ke kehidupan yang menghancurkanku. Jalani proses hukummu dengan jujur. Itu adalah satu-satunya cara bagimu untuk benar-benar memulai hidup baru." Setelah pertemuan itu, aku merasa beban berat yang selama ini menempel di pundakku benar-benar luruh. Aku pulang dan mulai mengemasi barang-barang pribadiku. Aku memutuskan untuk menjual rumah besar ini. Terlalu banyak kenangan pahit di dalamnya, dan aku tidak butuh istana megah untuk merasa bahagia. Kisah The Blue Ocean berakhir di sini sebagai sebuah benda. Aku mendonasikan sebagian besar hasil penjualan rumah untuk mendirikan yayasan bagi wanita yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga. Inilah akhir yang sesungguhnya. Sebuah kemenangan yang tidak hanya kurasakan sendiri, tapi juga kubagikan untuk orang lain. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, siap menyambut matahari pagi yang baru tanpa ada lagi bayang-bayang di belakangku. Beberapa bulan telah berlalu sejak kunci rumah besar itu berpindah tangan. Aku kini menetap di sebuah hunian yang lebih sederhana, namun penuh dengan tanaman hijau dan cahaya alami. Tidak ada lagi lantai marmer yang harus kugosok hingga mengilap demi pujian yang tak kunjung datang. Di sini, aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Aku duduk di beranda, memandangi foto lama ayah yang diletakkan di atas meja kecil. Aku teringat bagaimana dulu aku mendefinisikan kesetiaan sebagai bentuk kepatuhan tanpa batas. Pelajaran terbesar yang kupetik dari badai kemarin adalah bahwa kesetiaan yang buta hanyalah bentuk lain dari pengabaian diri. Kita tidak bisa mencintai orang lain dengan benar jika kita membiarkan orang tersebut menghancurkan martabat kita. Pak Indra sesekali berkunjung, membawa kabar tentang perkembangan yayasan yang kudirikan. Yayasan itu kini menjadi tempat bernaung bagi banyak wanita yang sedang berjuang mencari keberanian mereka kembali. Aku menyadari bahwa pengalamanku, sepahit apapun itu, adalah modal utama untuk memberi kekuatan pada orang lain. "Ternyata benar, Nak," ujar Pak Indra suatu sore sambil menyesap tehnya. "Permata yang paling berharga bukan yang kamu pegang di tangan, tapi karakter yang terbentuk saat kamu ditempa oleh beban yang sangat berat." Aku tersenyum. Dulu, aku mengira The Blue Ocean adalah satu-satunya jaminanku untuk bertahan hidup. Namun, saat benda itu berpindah tangan, bahkan yang palsu sekalipun, aku tetap berdiri tegak. Kekuatan itu ternyata bukan berasal dari luar, bukan dari harta warisan, melainkan dari dalam jiwa yang menolak untuk menyerah pada ketidakadilan. Aku belajar bahwa kebaikan tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan, dan ketegasan adalah bentuk kasih sayang tertinggi terhadap diri sendiri. Setahun telah berlalu sejak badai itu reda. Kehidupan memiliki caranya sendiri untuk memutar roda nasib. Meski aku sudah tidak lagi mencari tahu, kabar tentang mereka yang pernah mengisi lembaran gelap hidupku sesekali sampai ke telingaku
melalui Pak Indra atau kerabat jauh yang masih berhubungan. Ferry harus menjalani masa hukuman yang cukup panjang. Kehilangan segalanya, harta, nama baik, dan harga diri membuatnya jatuh dalam depresi di balik jeruji besi. Kudengar ia sempat mencoba menghubungiku lewat surat berkali-kali. Namun, aku memilih untuk tidak membukanya. Bukan karena dendam, tapi karena pintu itu memang sudah terkunci rapat dan kuncinya telah kubuang ke laut lepas, belak. Dengan segala kelicikannya, ternyata tidak bisa berkelit selamanya. Pengusutan kasus pemalsuan dokumen mengungkap jaringan penipuan yang lebih luas. Ia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga seluruh aset yang selama ini ia kumpulkan dengan cara-cara kotor. Wanita yang dulu selalu tampil modis dan berkelas itu, kini harus menghadapi realitas pahit, bahwa kecantikan dan kecerdasan tanpa integritas hanyalah sebuah topeng yang rapuh. Dan Ibu Ratih, ia masih tinggal di rumah kecilnya di desa, tanpa pelayan, tanpa kemewahan, dan tanpa orang-orang yang bisa ia perintah. Kerabat bercerita bahwa ia sering duduk di teras, memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Mungkin merindukan masa-masa di mana ia menjadi ratu di rumah yang bukan miliknya. Aku tetap mengirimkan tunjangan bulanan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya, bukan karena ia pantas mendapatkannya, tapi karena aku tidak ingin membiarkan kebenciannya mengubahku menjadi orang yang kejam. Aku berdiri di depan cermin, merapikan shawl yang melilit leherku. Tidak ada lagi kalung berlian di sana. Namun, aku merasa jauh lebih bersinar. Aku telah belajar bahwa keadilan terkadang lambat, tapi ia selalu menemukan jalan pulang. Pengkhianatan mereka adalah api yang membakar segala kepalsuan dalam hidupku, menyisakan emas murni yang kini kujaga dengan penuh kesadaran. Pagi itu, aku berdiri di tepi pantai yang landai, tempat di mana langit dan laut bertemu dalam satu garis biru yang tak berujung. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam yang segar, aroma yang selalu mengingatkanku pada keberanian. Di tanganku, aku menggenggam sebuah kotak kayu kecil yang berisi sisa-sisa kenangan fisik dari masa laluku, termasuk kalung The Blue Ocean yang asli. Selama ini, aku menganggap permata itu sebagai beban, sebuah magnet yang menarik huyu keserakahan mendekat. Namun, hari ini aku memandangnya dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar harta. Ia adalah saksi bisu transformasiku dari seorang wanita yang rapuh menjadi seseorang yang utuh. Ayah, bisikku pelan ke arah deburan ombak. Terima kasih telah menitipkan kekuatan ini padaku. Aku telah memutuskan untuk tidak menyimpan permata itu lebih lama lagi. Melalui bantuan Pak Indra, The Blue Ocean telah resmi diserahkan kepada Museum Nasional sebagai warisan budaya dan sejarah keluarga yang tak ternilai, dengan syarat bahwa seluruh biaya perawatan dan asuransinya akan dialokasikan untuk beasiswa pendidikan anak-anak perempuan yang kurang mampu. Dengan begitu, permata itu tidak akan pernah lagi menjadi milik pribadi yang diperebutkan, melainkan cahaya bagi masa depan banyak orang. Aku berbalik meninggalkan pantai, melangkah menuju mobilku, di mana seorang teman baru seorang rekan dari yayasan sudah menunggu dengan tumpukan berkas program pemberdayaan wanita yang harus kami bahas. Hidupku kini penuh dengan rencana-rencana yang nyata, bukan lagi sekadar mimpi di balik beang-beang orang lain. Kisahku mungkin bermula dari pengkhianatan yang pedih, namun ia berakhir dengan penemuan diri yang paling murni. Aku bukan lagi Citra yang terbelenggu. Aku adalah Citra yang merdeka. Samudra di depanku mungkin akan kembali berbadai suatu saat nanti. Namun sekarang aku tahu cara mengemudikan kapalku sendiri. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.